Ini kejadian paling aneh, sekaligus paling menakutkan yang pernah aku alami. Mungkin kalian gak akan percaya, tapi semuanya terekam jelas di CCTV rumahku. Malam itu, sekitar jam 10 malam, aku baru sampai rumah setelah lembur di kantor. Seperti biasa, aku parkir mobil di garasi, lalu masuk lewat pintu samping. Suasana rumah sepi. Istri dan anak-anakku lagi nginap di rumah mertua. Capek banget, aku langsung lempar tas di sofa, nyalain TV, terus ke dapur buat bikin mie instan. Sambil nunggu air mendidih, aku iseng buka aplikasi CCTV di ponsel, cuma buat ngecek keadaan luar. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku lihat rekaman gerbang depan sekitar 10 menit yang lalu. Tepatnya jam 21:51. Di layar ponselku, aku melihat diriku sendiri. Iya, benar-benar aku. Pakai jaket kantor yang sama persis dengan yang lagi aku pakai sekarang. Tas ransel yang sama, bahkan cara jalanku pun sama persis. Aku yang di rekaman itu terlihat membuka gerbang pagar yang gak dikunci, masuk ke halaman, lalu berjalan ke arah pintu depan. Lampu teras sempat berkedip sebentar, pas aku itu lewat di bawahnya. Aneh, padahal lampunya baru diganti. Awalnya aku pikir, mungkin aplikasinya error atau rekamannya ngaco. Aku coba refresh, tapi hasilnya sama. Aku cek riwayat lokasi di ponselku. Jelas banget, jam 21:51. Itu aku masih di jalan tol. Kejebak macet, nggak mungkin aku bisa ada di dua tempat sekaligus. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini nggak masuk akal. Aku putuskan buat nonton rekaman dari CCTV di dalam rumah. Aku percepat ke waktu yang sama. Benar saja, derit pintu-pintu depan terbuka. Dan sosok yang mirip aku itu masuk ke dalam. Dia nggak menyalakan lampu ruang tamu. Cuma berdiri diam di lorong yang rimang-rimang selama beberapa detik. Terus, dia jalan pelan ke arah tangga. Gerak-geriknya kaku. Nggak wajar. Dia nggak kelihatan seperti orang yang baru pulang ke rumahnya sendiri. Dia kelihatan seperti penyusup. Rasa takut mulai menjalari tubuhku. Aku sendirian di rumah ini. Apa jangan-jangan orang itu masih di sini? Aku ambil pisau dapur. Tanganku gemetaran. Perlahan, aku jalan ke ruang tamu, memeriksa setiap sudut. Kosong. Aku naik ke lantai 2, memeriksa semua kamar. Nggak ada siapa-siapa. Jendela dan pintu semua terkunci dari dalam. Aku kembali ke dapur, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma terlalu capek. Mungkin cuma halusinasi. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku duduk lagi di depan monitor CCTV. Kali ini, aku putar ulang rekamannya, frame demi frame. Aku zoom in ke sosok itu. Jaketnya, celananya, sepatunya, semua sama. Tapi ada satu yang aneh. Saat aku itu masuk, dia sempat meletakkan sesuatu di meja kecil dekat pintu. Kunci aku langsung merogoh sakuku. Kunci rumahku ada di sini. Aman. Lalu kunci siapa yang dia taruh? Aku perhatikan lagi rekamannya dengan lebih teliti. Saat sosok itu berbalik badan di lorong, ada pantulan cahaya dari wajahnya. Aku pos tepat di momen itu. Wajahnya, wajahku, tapi matanya kosong. Gak ada ekspresi sama sekali. Suara statis CCTV tiba-tiba, layar berkedip-kedip, menampilkan gambar statis sejenak sebelum kembali normal. Aku putar terus rekamannya. Sosok itu naik ke lantai 2.
lalu hilang dari jangkauan kamera. Gak ada rekaman dia turun lagi. Seolah-olah dia lenyap begitu saja di lantai atas. Aku kembali memeriksa semua ruangan di lantai atas. Sekali lagi, nihil. Saat aku kembali ke bawah, mataku tertuju pada sesuatu di meja kecil dekat pintu depan. Sesuatu yang tadi nggak ada di sana. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di atas meja itu tergeletak satu gantungan kunci. Gantungan kunci yang sama persis seperti milikku, tapi sedikit lebih kusam dan tua. Aku nggak pernah punya gantungan kunci kedua. Lalu aku sadar satu hal lagi. Saat aku pertama kali pulang tadi, aku ingat betul aku mengunci gerbang pagar dari dalam. Tapi saat aku cek rekaman kedatanganku sendiri beberapa menit yang lalu, gerbang itu sudah terbuka sedikit. Seolah-olah ada seseorang yang membukanya dari dalam untukku. Tiba-tiba ponselku berdering. Dering telepon nama istriku muncul di layar. Aku buru-buru mengangkatnya, berharap suaranya bisa menenangkanku. Tapi yang terdengar bukan suara istriku, hanya suara statis yang berisik, mirip suara dari rekaman CCTV tadi. Lalu, di tengah suara statis itu, aku mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, bukan dari telepon, tapi dari lantai atas.